Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Agus Properti Magelang. Kali ini saya akan berbagi informasi seputar tentang pembelian rumah ya. Tips-tips dari saya untuk membeli rumah agar lebih aman gitu. Namun sebelumnya, yang baru saja mampir di channel ini, silahkan bisa diklik tombol subscribe dan juga like dan share agar bermanfaat ya. Oke. Untuk selanjutnya, tips membeli rumah yang pertama yaitu pastikan bahwa tanah tersebut sudah SHM ya. Lebih aman lagi kalau sudah SHM atau sertifikat. Nah, setelah itu cek dulu SHM tersebut atas nama penjual atau atas nama orang lain. Nah, jika atas nama orang lain, perlu ditanyakan, meskipun atas nama orang tua ataupun mbah-mbahnya itu, perlu ditanyakan apakah orang tersebut masih ada atau sudah meninggal. Karena kalau sudah meninggal, maka harus turun waris terlebih dahulu. Nah, jangka untuk turun waris itu lumayan lama ya. Karena harus tanda tangan anaknya, semua anaknya. Jika anaknya ada yang meninggal lagi, harus tanda tangan anaknya dari anaknya gitu. Jadi emang agak ribet juga ya untuk turun waris. Tapi enaknya kalau misal turun waris atas nama mbahnya, terus anaknya masih ada semuanya, nah terus mau diminta tanda tangan, nah itu baru mudah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya untuk letter C atau letter D dibeli. Misal itu SPPT-nya atas nama yang masih ada, itu juga tidak sulit juga. Akan tetapi ya prosesnya tetap panjang. Terus yang kedua, itu mecah atau enggak. Karena ketika mecah maka akan ada dana lagi. Nah, untuk proses pemecahan, juga untuk proses balik nama. Nah, untuk misal pembelian juga ada pajak pembeli, ada pajak penjual juga. Nah, itu perlu diperhatikan dalam membeli tanah. Karena tidak jarang ya yang mereka membeli, terus belum tahu kalau itu ternyata SHM-nya atas nama mbahnya. Ternyata harus turun waris terlebih dahulu. Ada satu anak yang nggak mau tanda tangan, maka tidak bisa. Ya, itu tidak bisa dilakukan. Jadi tidak bisa balik nama tanpa ada tanda tangan dari ahli waris. Nah, setelah pecah turun waris, itu pun nanti masih ada proses balik nama lagi ke nama pembeli. Nah, memang agak susah juga ya. Tapi insya Allah jika sabar ya bisa. Yang penting semua bisa dipercaya dan bisa saling percaya pasti ya. Oke, untuk selanjutnya tips dari saya, cek juga ada IMB atau tidak. Nah, mungkin untuk perumahan penting ya, misal KPR memang harus ada IMB. Tapi jika tidak ada IMB di desa-desa, menurut saya sih wajar ya, banyak yang dia SHM tapi tidak ada IMB. Bisa kalau misal mau cash itu. Tapi kalau KPR memang harus ada IMB, buat IMB terlebih dahulu atau izin mendirikan bangunan. Tapi kalau sekarang bisa ya, misal sampean membeli rumah, kemudian IMB-nya menyusul gitu. Jadi daftar dulu IMB, nanti sama notaris dikasihkan semacam nomor bukti gitu ya. Nanti itu dimasukkan untuk KPR jika ini sedang proses pembuatan IMB. Nah, itu bisa. Kemudian tips dari saya lagi, cek juga itu SHM atau SHGB jika perumahan. Nah, kadang kan kalau perumahan, misal perumahan yang subsidi itu kan banyak juga yang masih SHGB ya statusnya ya. Terutama subsidi itu statusnya biasanya SHGB. Jadi surat hak guna bangun. Nah, itu sebenarnya bisa ya dijadikan SHM, tapi menunggu proses beberapa tahun. Kalau di subsidi biasanya 5 tahun ya, 5 tahun baru bisa pindah ke
SHM, atau terkadang udah selesai ya, selesai baru bisa pindah ke SHM. Ya, tips dari saya lagi yaitu cek juga untuk ukuran tanahnya. Nah, ukuran tanahnya sesuai nggak dengan sertifikat. Jangan-jangan nanti ada yang tetangga meledak ke situ atau jorok ke tempat tetangga, ini juga jadi masalah. Untuk harga juga disesuaikan juga karena berbeda-beda ya. Harga di pelosok sama harga di kota itu jelas berbeda. Jadi harus paham juga tentang harga ya. Misal di kota segini, di pelosok ya di bawahnya di kota lah, meskipun lebih bagus itu. Ya, bisa memilih-milih dan bisa menentukan sendiri ya. Nah, saran saya untuk cek juga beberapa harga di marketplace ya. Nah, Facebook atau di Instagram, cek harga-harga daerah situ. Kira-kira harga ini kemahalan nggak gitu. Kemudian cek juga keaslian sertifikat. Nah, ini penting ini Bapak Ibu. Kalau misal, wah ini ragu ini sertifikatnya asli atau enggak ya. Nah, itu bisa cek di BPN. Akan tapi berbayar ya untuk cek itu, kalau nggak salah 100.000 ya. Untuk cek kebenaran sertifikat itu 100.000. Untuk batas-batasnya, untuk luasnya, terus untuk kebenaran nomornya itu juga bisa dicek. Terus itu zona hijau atau zona kuning. Misal membeli sawah ya Bapak Ibu, membeli sawah, ini bisa nggak ini termasuk zona hijau atau zona kuning ini? Bisa dikeringin atau enggak ya? Tuh. Kan kalau misal yang benar-benar sawah ya, benar sawah nggak bisa dikeringin kan nggak bisa. Misal kita buat IMB itu nggak bisa. Jadi perlu kehati-hatian juga misal mau membuat bangunan. Ya meskipun sekarang banyak ya sawah-sawah dijadikan bangunan itu secara hukum tidak diperbolehkan ya, misal sawah dibuat bangunan tanpa izin gitu. So, sawah ya meskipun sawah sendiri, tapi ya mau gimana lagi gitu kan, tidak bisa dikeringkan. Ya mungkin mikirnya tetangga-tetangga juga banyak yang buat itu. Iya. Oke, mungkin itu dulu ya tips dari Agus Properti Magelang. Jika nanti ada pertanyaan boleh nih di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, jangan lupa like, subscribe agar channel ini terus berkembang ya. Insya Allah saya akan berbagi tips-tips menarik tentang pembelian rumah. Terutama ya di kawasan Magelang, kalau ada yang butuh rumah atau tanah bisa hubungi saya di nomor di bawah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.